Yang pertama mata. Oke. Nah, mata ini yang nanti ada yang video kan ya, jangan lupa ya. Selalu ada video kan, biar nanti bisa di-share. Mata ini yang paling sering salah itu adalah kalian buru-buru. Jadi yang kalian ingat waktu KKD adalah ada funduskopi, ada Snellen-CHART. Kira-kira gitu yang kalian ingat. Sehingga waktu kalian ketemu pasien, kalian lupa untuk melakukan pemeriksaan apa namanya? Pemeriksaan umum atau lokalisator. Ini yang harus pertama kali kalian lakuin dulu. Nggak usah pegang-pegang dulu hal itu. Karena percayalah, 90% diagnosa itu tegak dari sini aja. Kalian periksa palpebra, bintitan, warna merah nyeri, belum. Kalian periksa palpebra, dijumpai gambaran putih bersisik, blefaritis. Kalian intip konjungtiva, dijumpai adanya injeksi, konjungtivitis. Jadi 90% diagnosanya dari sini. Jadi jangan heran kalau diagnosa kita salah. Karena kita cepat-cepat funduskopi. Suruh pasiennya berdiri 6 meter, terus cepat-cepat Snellen-CHART atau cepat-cepat funduskopi. Kita lewati ini. Nah, ini kurang kali nilainya. Nah, jadi ini ada patternnya. Patternnya itu adalah kalau kalian ingat anatomi, berarti cara ingatnya dari luar ke dalam. Jadi anatomi mata itu biar kita enak ingatnya dari luar ke dalam. Karena semuanya ada kelainan. Ada nggak kelainan bulu mata? Apa namanya? Trichiasis, dystrichiasis. Oke, jadi yang pertama kali kalian lihat itu urutannya, boleh nggak kami bilang kalis bang? Ada nggak kelainan kalis? Nggak ada kan? Nggak ada kelainan kalis. Tapi periksa aja. Kalis. Paling luar apa lagi? Bulu mata. Ini ada nama kelainannya, ada trichiasis. Trichiasis itu kalau bulu matanya ke dalam semua. Dystrichiasis ada yang ke dalam, ada yang normal, ada yang ke dalam, ada yang normal. Jadi nggak semua ke dalam. Keluar nggak itu biopsi? Enggak, kompetensi 2. Karena dia epilasi kan, tata laksananya epilasi. Nah, kemudian apa lagi? Kelopak atau bisa kita bilang dengan palpebra. Ini terlalu banyak kelainan di sini kan. Corneolum, interna eksterna, kalazion, blefaritis dengan klasifikasinya. Coba ini nggak kalian periksa. Mau nggak dosen yang ngasih foto atau ngasih info? Nggak akan mau. Visus 6/6 katanya. Ya udah funduskopi normal. Refleks fundus positif kata dosennya. Kita bingung ini apa? Itu sering kali kejadian. Ya. Jadi palpebra itu pertama yang harus kalian nilai adalah kalian bilang ada nggak hiperemis, ada nggak bengkak. Kalian boleh pakai bahasa kedokteran, boleh pakai bahasa awam. Edem, hiperemis. Edem lawannya merah dong, ya kan? Hiperemis lawannya edem. Hiperemis, edem, bengkak, merah, ya. Nah, kemudian ada nggak bintitan? Boleh kalian bilang. Oke. Disinilah nanti muncul diagnosa kayak yang bilang tadi. Mulai dari blefaritisnya. Jangan ini dilewati. Jadi gimana cara periksanya bang? Kalau ini inspeksi aja nggak? Iya kan? Ini cukup inspeksi. Apa yang kalian palpasi di palpebra? Jadi kalau palpebra itu kalian cukup inspeksi aja. Oke. Bintitannya dia akan bilang dia nyeri. Bengkaknya kan nampak dia merah. Ya, jadi ada blefaritis ulceratif, ada blefaritis squamosa. Masih ingat materinya nih? Masih kan? Ulceratif apa kata kuncinya? Ada ulkus kan? Kalau squamosa ada sisi putih. Masih ingat kan? Nanti ada gambaran bangkok di video. Nah, kemudian apa lagi? Konjungtiva. Kan kayak periksa konjungtiva anemis, masa mau dilewati? Tapi ingat, kalau kita biasanya kan konjungtiva anemis, sklera ikterik gitu kan. Nah, ingat kalau dia di mata itu udah harus agak detail kalian bilang. Nah, ini harus hati-hati. Ini ingat, jangan sampai belajar di rumah lupa ya. Ingat ya. Kalau organ luar, abang ngomongnya hiperemis atau merah. Artinya ini yang kulit-kulit ini semua, ini merah atau hiperemis. Tapi kalau udah masuk ke dalam mata ini, abang ngomongnya adalah apa? Injeksi. Apa arti injeksi? Merah.
nanti mudah. Ini mudah lah. Mindset harus mudah walaupun susah. Begitu nampak kata kunci dari dosennya, tegak diagnosa. Nah, jadi kalian harus paham. Jadi kalau ada dibilangnya injeksi konjungtiva, berarti injeksi sklera, injeksi perikorneal, keratitis, kan gampang. Nih dosennya ngasih foto, dikasihnya info lagi, injeksi siliar. Siliar apa? Siliar skleritis atau episkleritis. Tadi abang kasih kata kuncinya. Jadi di sini nanti ada injeksi konjungtiva, itu merah. Nah, kalau kalian udah dapat informasi itu, oke, ini pasti skleritis atau episkleritis. Misalnya dibilang dosennya, ini injeksi siliar. Oh, ini udah pasti epi atau skleritis. Ya tinggal dibedakan mana yang nyeri, mana yang tidak. Mana yang nyeri? Skleritis, episkleritis tidak nyeri. Mana yang phenylephrine tesnya positif? Epi, gampang kan? Jadi OSCI belajarnya nggak kayak blok lagi kan? Nah, pelan-pelan. Konjungtiva merah atau tidak? Apalagi kelainan di konjungtiva? Ada corpus alienum, apa itu? Iyalah, benda asing kan kompetensi 4. Kalau di konjungtiva, congkel kan? Ke sini kan? Sebelah. Oke. Apalagi? Lemak, santelasma, bisa. Apalagi? Kawan-kawannya itu jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga, itu apa itu? Nah, iya, gitu-gitu. Tapi itu agak jarang keluar di OSCI. Ya, itu agak jarang. Biasanya seputaran konjungtivitis atau corpus alienum. Intinya kalian, konjungtiva itu bisa bengkak? Enggak, perdarahan bisa. Jadi kalian bilang perdarahan. Ada nggak diagnosa subkonjungtiva bleeding? Ada, kompetensi 4. Apa tata laksananya? Observasi aja selama 48 jam. Kalau memang nggak bisa hilang, baru diaspirasi. Oke, kemudian yang kelima sklera. Hati-hati. Ini nanti bahasa dosennya dijumpai adanya injeksi siliar. Bukan injeksi sklera katanya, injeksi siliar. Maka inilah pertanda terjadinya antara episkleritis atau skleritis. Nah, jadi dulu abang spesial sense ini dapat negain diagnosa hanya dari pempis ini. Jadi kalau sampai sini diagnosa belum dapat, hati-hati, coba cek ulang, ya. Nah, apalagi di sklera kira-kira yang perlu kalian kuasai? Nggak ada, cuma ini 6. Ada tahu apa lagi? Kornea. Kornea nanti dosennya akan bilang dijumpai injeksi korneal atau injeksi perikorneal. Maka ini pertanda dari kejadian keratitis. Kan mudah. Tinggal kita bedakan keratitis bakteri, jamur, fungal atau protozoa, amoeba. Jadi itu nanti ada kata kuncinya di mind map. Jangan khawatir, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, apa lagi? Nanti kita praktekkan caranya. Jadi kita nggak ngomong-ngomong nih, ya. Yang ketujuh, COA. Dosennya akan bilang kalau kalian periksa dangkal atau dalam, kayak mana cara periksanya? Ini pasiennya di sini, ya kan? Pasien di sini. Kalian dari sampingnya, center lah ke arah matanya dari samping gini. Oke, sambil kalian bilang akan menilai COA dangkal atau dalam. Ini gunanya untuk apa nanti? Kasus apa? Glaukoma. Nih, abang ajari. Karena ada analoginya, abang nggak lupa. Ini ibarat keran air. Jadi glaukoma itu ada sudut terbuka, sudut tertutup, ya kan? Kita bisa dapat dari ini. Jadi nggak harus TIO itu. TIO itu penunjang aja bahwasanya terjadi peningkatan tekanan intraokular. Nah, keran air di bawahnya ada bak mandi. Kalau keran air itu kalian buka, maka bak mandi akan dalam, terisi air. Kalau keran air itu kalian tutup, gak ada terisi air dong, akan dangkal. Berarti kalau abang dapat info COA dalam, berarti bak keran air itu lagi terbuka kan, berarti ada glaukoma sudut terbuka. Jadi kalau misalkan abang dapat info dari dosennya COA
dangkal, berarti keran air itu lagi abang tutup tuh. Berarti glaukoma sudut tertutup. Simple. Nanti di mind map tuh sebenarnya ada, tapi abang lagi mencetuskan kalian aja. Biar kalian tahu gunanya belajar ini itu apa. Jadi jangan kalian skip. Jangan cepat-cepat kali pegang-pegang alat-alat ini. Biasa-biasa aja dulu kita, ya kan? Nah, 8. Iris perlu diperiksa. Ada namanya penyakit iritis? Nggak ada, ya kan? Nggak ada kan? Oke. Kemudian yang ke-8 itu bisa kalian periksa namanya refleks sebenarnya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan apa? Dengan diagnosa. Iris pupil kan nggak ada, pupilitis kan nggak ada kan? Refleks pupil ini biasanya pada pasien-pasien bedah saraf. Jadi misalkan apa namanya? Iya, peningkatan tekanan intrakranial karena tumor, perdarahan, pupilnya nggak simetris. Kira-kira gitulah, ya. Oke. Yang terakhir, apa bagian paling dalam? Harusnya retina kan? Sekarang pertanyaan abang, ini kita main logika aja. Bisa nggak retina itu kita center? Nggak bisa. Itulah gunanya sih. Udah selesai kan? Jadi kelainan mata dalam dikonfirmasi dengan si funduskopi. Kelainan mata luar dengan kelainan mata tengah dikonfirmasi dengan 8 pemeriksaan ini. Kelainan refraksi dikonfirmasi dengan pemeriksaan senca. Sekarang mau tanya sama kalian. Kalian periksa nggak tiga-tiganya di hari H? Periksa. Nah, ini ada patternnya. Patternnya gini. Ini oke ya? Siap ya? Sekarang kita masuk ke nih, pelan-pelan dulu ya. Ini abang masuk dulu ke Snellen chart.